Ini dia nih yang kita tunggu. Bentar, oke. Hai Mas Sandra. Halo, 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 halo. Oke, Mas Sandra, boleh langsung Ya, ya, perkenalan diri dulu kali ya. boleh, Ya, boleh. teman-teman, selamat datang di live streaming Mega Insurance dengan tema FOMO, jebakan finansial. Nah, aku bakal nemenin di sini. Perkenalkan, nama aku Eno dan aku bakal live bareng nih sama investasiku. Dan boleh langsung perkenalan diri, Mbak? Ya, halo teman-teman semua, teman-teman di Mega Insurance dan investasiku. Juga Eno dulu sih yang pertama disapa ya harusnya. Halo. Ya, perkenalkan saya Sandra. Saya dari digital bisnis Mega Capital Sekuritas. Jadi kita divisi digital bisnisnya gitu. Jadi kita tuh sekuritas yang eh bidang kita tuh di pasar modal kayak gitu, khususnya investasi di pasar modal seperti itu. Gitu sih ya kurang lebih. Oke, Mbak Mas Sandra. Ya, boleh boleh. Hari ini aku mau ajak Mbak Sandra ngobrol nih Ayo. seputar yang lagi hit Mm-mm. banget di sosmed anak Mm-mm. zaman zaman now nih Mbak. Apalagi Gen Z sih ya Iya, yang paling jadi korban betul 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 sekarang apa-apa. betul. Iya Mbak, Mbak Sandra pernah nggak FOMO? FOMO sering banget. Itu juga jadi topik sering jadi topik kita tuh kalau misalnya untuk ngasih edukasi ya, terutama ke anak-anak Gen Z gitu. Iya, teman-teman yang mau tanya soal FOMO langsung aja ya. Ada di komen di bawah, langsung tanya aja. Ya, oke. Mbak Sandra, kalau menurut Mbak Sandra nih ya, FOMO nih ya, yang lagi ngetrend sekarang ini tuh ada hubungannya nggak sih Mbak sama kondisi keuangan secara finansial tuh pasti dampak dari si FOMO ini? Oke, mungkin pertama kita artiin dulu FOMO ya. FOMO itu kan fear of missing out. Jadi sebuah perilaku cemas kalau misalnya kita tuh tidak mengikuti tren tertentu yang bisa kita lihat di media sosial, gitu kan. Jadi kan kalau sekarang tuh zamannya teknologi ya, apalagi sekarang berita atau tren itu cepet banget dari medsos, kayak gitu ya. Apa-apa kalau kita lihat IG, kita lihat orang entah lagi traveling kemana, nonton konser apa, beli gadget baru apa, kayak gitu. Jadi kalau dari sisi psikologisnya kita pasti ada rasa ingin gitu ya, pengen ngerasain juga, ih dia ke sana, dia pengen, jadi kita juga pengen juga gitu kan. Tapi kalau misalnya kita balik lagi ke kondisi keuangan gitu ya, FOMO tuh bisa nyebabin kan diri kita wajib harus, terus kita nggak sadar sama kondisi keuangan kita, sebenarnya kita tuh uang kita tuh cuman bisa beli barang A gitu. Tapi yang di FOMO yang lagi hit itu adalah sesuatu barang B yang budgetnya melampaui budget kita gitu kan. Oke, mungkin pertama kita maksa belinya, terus budget masih aman. Tapi kalau misalnya terus-terusan kita FOMO, lama-lama kita akan pakai hutang kayak gitu kan. Nah, kalau misalnya udah kita pakai hutang, itu kayak bola salju, nanti akan makin banyak lah resiko-resiko yang kita terima, apalagi perencanaan keuangan kita yang tadinya mungkin kita mengumpulin duit buat sekolah lagi, atau mau beli mobil, atau beli eh laptop kayak gitu kan, itu akan sirna gitu, akan hancur gara-gara si FOMO ini gitu. Jadi bisa kena mindset sih, mental sih ya kalau gitu. Dan itu bisa berdampak ke keuangan kita gitu. Karena kalau orang udah FOMO pasti segala sesuatunya tuh harus dicapai dengan cara apapun. Ya paling deketnya utang. Utang kemana? Pinjol kayak gitu. Dan itu akan berefek panjang, terutama ke keuangan kita. Gitu sih. Iya bener banget sih Mbak, apalagi sekarang kita ini ya, di zaman sekarang ini kok kayaknya makin dipermudah untuk ngutang, ada Ya, suter lah, ada apapun kita gampang banget sekarang mau ngutang. iya, Terus betul. terus sekarang kita dapat informasi tuh dari mana aja kan ya Mbak, sosmed itu bisa kayak aku jujur aku juga habis FOMO beli kan ya kan kayak gitu aja ya Mas. Oke, kalau menurut Mbak Sandra ya, FOMO ini ada efeknya nggak sih Kak buat kita? Maksudnya dari segi positif dan negatifnya. Kira-kira FOMO ini efeknya apa ya Mbak?
Kalau positif sih mungkin, kalau FOMO positif tuh mungkin lebih ke ini kali ya, ada menyinggung investasi kali ya. Karena kan kemarin zaman-zaman Covid, orang-orang kan di rumah, cuman bisa lihat medsos. Terus mereka FOMO, orang-orang tuh pada trading saham semua kayak gitu atau trading kripto. Jadi tuh ada FOMO-nya pengen ikutan supaya bisa untung kayak gitu kan, supaya bisa ngambil dapat duit lebih karena kan semua pada dirumahkan gitu ya. Ya mungkin kalau FOMO yang baik bisa, ya sebenarnya nggak ada yang FOMO yang baik sih, cuman karena kalau misalnya kayak kemarin pas zaman Covid, seenggaknya kita bisa mendapatkan experience, oh berinvestasi tuh begini, kayak gitu. Tapi kalau misalnya orang-orang yang bener-bener FOMO, itu akan bertahan di situ doang. Jadi setelah itu, terus dia merasakan experience-nya rugi, dia nggak akan mendalami lagi tuh tentang belajar tentang investasi kayak gitu karena itu semua hanya berdasarkan FOMO kayak gitu. Jadi kalau dibandingin antara kelebihan sama kekurangan, kayaknya FOMO lebih banyak kekurangannya ya daripada kelebihannya Ya, gitu. iya, apalagi kalau yang FOMO-FOMO yang nggak jelas ya Mbak ya. Iya, betul. Kita, ih takut nih ketinggalan, nanti nggak bisa lagi join circle Mhm. aku kalau Mhm. bro. Iya, 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 iya. Gen Z gitu kali ya sekarang ya. Iya. Dianggap itu kalau misalnya udah mengikuti tren sosial tertentu gitu ya. Mm-mm. Oke Mbak, kalau Mbak Sandra sendiri pernah nggak sih Mbak terdampak gitu dari FOMO mempengaruhi ke keuangannya Mbak Sandra? Maksudnya kayak, oh dampaknya positif nih atau negatif dari si FOMO ini? Pernah nggak Mbak? Oh, gitu. Kalau FOMO di barang sih enggak ya, atau FOMO konser gitu enggak juga, karena kalau aku juga orangnya nggak terlalu suka konser. Terus kalau FOMO, ya FOMO paling sesekali kafe lah, mungkin ada kafe yang lagi hits, baru viral, ya udah sekali. Cuman ya karena nggak terlalu yang ngikutin tren jadi ya biasa aja gitu. Cuman kemarin itu FOMO lebih ke investasi kayak gitu. Jadi kalau misalnya belajar di saham terus orang FOMO beli saham A gitu contohnya ya. Karena kita belum belajar banget jadi ikut-ikutan gitu. Tapi kalau misalnya kita udah mempelajari secara dalam, meriset itu udah nggak akan FOMO lagi, udah tahu kayak gitu. Iya benar sih Mbak. Kalau menurut Mbak Sandra sendiri, balik lagi ya Mbak, kita ngomongin yang tadi orang tuh FOMO sampai maksain, sampai ngutang gitu kan ya. Mm-mm. Kalau menurut Mbak Sandra ya Mbak, itu FOMO itu apa ya Mbak hubungannya sama hutang dan pengelolaan keuangan kita? Oke, kalau FOMO dikaitin sama utang itu tadi, jadi FOMO itu kan kayak apalagi kalau misalnya FOMO terhadap barang tertentu atau eh, harus traveling kemana gitu yang lagi hits gitu kan. Itu bisa, pertama udah pasti ganggu mindset. Terus kedua, itu pasti jadi kita ada keinginan yang berlebihan gitu. Jadi sekali FOMO, itu akan terus FOMO, nggak akan berhenti. Apalagi kita terus pantengin medsos gitu kan. Terus kita nggak isi diri kita dengan ilmu atau edukasi yang positif atau riset mendalam yang positif gitu tentang sesuatu yang penting. Dan itu kalau misalnya kita terus kepingin, terus itu kan jadinya sesuatu yang impulsif ya. Ada barang tren, butuh nggak butuh, pokoknya kita harus punya kayak gitu. Itu pertama pasti menyebabkan hutang. Kalau kita pakai hutang untuk membeli hal-hal yang FOMO, udah pasti hutang kita menumpuk. Dengan hutang kita menumpuk, uang kita akan habis gitu kan. Terus kita harus bayarin utang dari bunganya mungkin yang tinggi ke lama-lama kita sampai cari pinjol kayak gitu kan. Kita harus lunasin itu semua. Terus perencanaan keuangan itu kan pasti kaitannya kita bisa ngatur pengeluaran sama pemasukan dengan pengeluaran gitu ya. Kalau kita udah judulnya FOMO, udah pasti pengeluaran kita lebih besar daripada pemasukan. Dan itu akan mengganggu psikologis kita, mindset kita. Jadi dan hidup kita ke depan ya pasti kalian udah bisa prediksi ya. Kalau mau ngikutin FOMO terus, mengikuti keinginan terus, kebutuhan dikesampingkan, yang penting dikesampingkan ya udah tau lah nantinya bakal jadi apa kayak gitu. Iya Mbak, apalagi kalau pinjol sekarang aku dengar cerita-ceritanya tuh serem banget ya Mbak Serem nagih. ya. Betul. Ya pinjol itu dipermudah, jadi mereka nggak tahu pinjol itu ada jebakan ya, walaupun ditawarin, "Oke, bunga murah, cepat cair," tapi kan mereka ada
pro and bukan ada cons-nya ya, ada persyaratannya itu tuh yang nggak pernah dibaca kayak gitu. Dan pinjol tuh seperti lingkaran setan. Jadi sekali pakai ntar pinjem lagi buat nutupin utang yang lama. Terus ntar utang lama belum beres, kita pinjam lagi kemana nutupin lagi gitu. Jadi muter-muter aja di situ kayak gitu. Gulung gitu. Bunganya soalnya emang lumayan sih ya Mbak kalau si pinjol ini. Iya, itu bunganya tinggi banget. Mm-mm. Oke. Mbak Sandra, kalau menurut Mbak, biar kita finansialnya stabil, kita harus gimana nih sih Mbak ke si FOMO ini nih? Gitu. Oke, berarti untuk menghindari FOMO ya. Pertama, Oke. pasti kita harus membatasi penggunaan medsos kita. Terus kedua, kita harus banyak berkegiatan positif, memperkaya diri kita dengan ilmu, dengan pengetahuan, dengan kegiatan positif dan mendatangkan relasi kayak gitu. Dan kalau misalnya medsos mungkin kita batasin untuk orang-orang yang suka flexing gitu, mungkin kita unfollow dulu kali ya, atau medsosnya kita tutup dulu aja sebentar gitu ya. Sampai diri kita tuh udah bener-bener yakin. Terus kalaupun ada yang FOMO, kita udah tahu, oh ini cuman pengen sih mungkin dari diri kita ya, pengen, tapi ini cuman keinginan. Jadi kita bisa skip, ini nggak penting, skip kayak gitu. Jadi diri kita, mental kita tuh, mindset kita tuh udah on the track, udah kuat. Jadi mau ada FOMO apapun itu tidak akan tergoda kayak gitu. Oke. Tapi kalau dari aku ya Mbak, aku tuh Mhm. punya aku nggak bisa sih ini kalau Mhm. aku nggak, apalagi biasanya kalau di akhir tahun ya Mbak, Mhm. Mhm. traveling sih. Oh, sebenarnya kalau untuk traveling itu nggak apa-apa, asal on budget gitu ya. Tapi jangan harus banget traveling. Sebenarnya kalau nggak bisa pun juga nggak buat kita mati gitu kan. Masih bisa kita tunda toh 2 tahun lagi, toh 3 tahun lagi sambil kita ngumpulin duit gitu. Tapi kalau misalnya emang suka traveling terus ada budgetnya, nggak apa-apa. Bukan memaksa ya. Jadi jangan sampai memaksa, pokoknya harus traveling tiap tahun, budgetnya ada nggak ada, pokoknya tapi harus tetap. Nah itu yang nggak boleh, itu yang salah kayak gitu. Tapi selama itu ada budgetnya, mau traveling tiap tahun, it's okay. Nggak masalah, it's okay, go ahead kayak gitu. Iya sih Mbak, kita kan kerja pasti butuh banget deh Capek, healing healing ya. healing. Nah, di kita Emang ada tuh di Spill ya, ada program healing. Healing oh, sambil investasi, itu menarik. Jadi kita bisa healing, bisa traveling ke negara yang pengen kita tuju tanpa kita berhutang, tanpa kita bayarnya nanti. Gitu, bukan healing dulu bayar kemudian. Yang pasti kita bayar dulu baru healing kemudian. Gitu. oh gitu ya Mbak. Jadi kita bisa investasi, terus kita semacam nabung gitu Mbak ya. Mhm. Terus Iya, betul. traveling Iya. gitu. Iya, Oh, iya, iya. Mhm. Jadi oke. nggak berat kan? Kayak misalnya ya contohnya kalau anak-anak di kantor itu kan suka, oh ya mau traveling tapi ngumpulin duit dulu setahun bareng-bareng gitu kan, terus baru traveling kemana. Nah di kita tuh ada programnya kayak gitu gitu. Dan nggak usah khawatir harganya itu bakal naik karena harganya udah bakal tetap sama sama batas waktu pengumpulan investasinya gitu. Jadi ini termasuk FOMO yang kita nggak usah ganggu keuangan kita nih ya Mbak Iya, ya. betul, Tadi betul, 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 benar-benar. oh yang ngomongin tadi ada investasi buat healing. Mhm. Kalau misalnya aku juga mau cerita nih Mbak, kalau Mega Insurance tuh juga Mhm. punya Mbak, kalau kita mau traveling gitu, tapi kan deg-degan ya Mbak, kita mau Mhm. kemana, ini ada apa atau kenapa, kan kita amit-amitnya ya Iya, Mbak ya, iya, iya. kita beli itu kan pasti merugikan kita banget dong ya. Mhm. 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 Punya mandiri travel care atau PA buat nanti uh, berkendaranya, misalnya naik pesawat atau naik bus atau naik apa, itu kita bisa bantu loh Mbak, biar kita makin tenang nih pas Mhm. travelingnya. Betul, itu ya, ya itu penting sih. Jadi kita harus
Asuransi itu kan termasuk salah satu bentuk kita untuk mencegah resiko ya. Resiko di depan yang kita nggak tahu apa, ya kita nanti bakal tercover gitu kan. Ya tapi amit-amit jangan sampai terjadi kayak gitu. Tapi kita sudah sedia payung sebelum hujan gitu. Oke, Mbak Sandra, aku mau tanya lagi dong. Kalau Boleh-boleh. kalau Mbak Sandra punya nggak sih Mbak perencanaan keuangan gitu atau rencananya nih aku mau alokasikan duit aku kemana 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 atau tips-tips deh Mbak untuk menjaga keuangan kita biar tetap baik gitu cash flow-nya. Oke, untuk supaya ini ya, emang sih kalau kita apalagi yang sudah bekerja ya, walaupun masih single, tetap harus, melek ya, maksudnya sadar akan perencanaan keuangan. Nah, kalau di perencanaan keuangan tuh kita mempelajari tuh 3 hal. Satu, pasti kita harus bisa ngatur pemasukan dan pengeluaran. Kita harus cek fondasi kita tuh udah kuat atau belum sih gitu kan. Kayak membangun rumah kan harus udah kuat nggak sih fondasinya gitu kan. Nah, setelah kita cek pemasukan dan pengeluaran, kita juga harus cek, kita harus menyediakan kalau namanya tuh dana darurat. Dana darurat tuh jadi semacam nantinya dana yang dikeluarkan kalau misalnya terjadi apa-apa ke depan gitu, kita pegang cash-nya kayak gitu. Dan yang paling penting di perencanaan keuangan adalah menghindari hutang yang konsumtif kayak gitu. Jadi hutang yang sebenarnya nggak apa ya bisa dibilang tuh bisa dihindari lah, bisa 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 kita capai tanpa berhutang kayak gitu ya. Mungkin di luar bayar cicilan mobil atau cicilan rumah kayak gitu, itu kan termasuk salah satu kebutuhan gitu ya. Jadi kalau misalnya yang paling penting di perencanaan keuangan tuh adalah pertama kita bisa ngatur cash flow, yang pasti pemasukan kita harus lebih besar dari pengeluaran. Kalau ternyata pengeluaran lebih besar mungkin kita bisa breakdown lagi pengeluaran mana yang bisa kita kurangin kayak gitu. Kalaupun sama sekali nggak ada yang bisa dikurangin ya berarti mau nggak mau kita harus nambahin income. Dari mana eh, ya second income lah ya, mau jadi content creator kek, mau jadi guru apa tenaga pengajar kayak gitu kan. Yang penting bisa kita hasilkan uang tambahan. Terus kemudian di perencanaan keuangan tuh ada namanya dua hal investasi, mengatur investasi dan risiko. Nah, dua-dua ini harus sejalan. Risiko itu termasuk apa? Asuransi jiwa sama asuransi kesehatan ya. Karena kan kita bekerja, kita kadang mungkin kondisi kesehatan kita bisa menurun, terus harus ke rumah sakit dan itu kan butuh biaya. Nah, untuk mencegahnya itu kita perlu ada asuransi kayak gitu. Dan kalau untuk asuransi jiwa itu mungkin lebih ke kita sebagai misalnya kepala keluarga atau yang mencari uang gitu kan, tiba-tiba amit-amit ya meninggal gitu kan, tapi meninggalnya tiba-tiba meninggal padahal ada banyak ada tanggungan yang harus dia tanggung. Nah itu kalau ada asuransi jiwa itu bisa memberikan legacy ke mm, turunannya kayak gitu. Jadi selama dia bekerja ataupun sambil bekerja dia bisa sambil investasi, uangnya tuh masih tetap bisa berkembang karena ada asuransi jiwa ini kayak gitu. Nah, kalau misalnya kita udah bisa mengcover diri kita, ada asuransi cash flow kita aman, fondasi keuangan kita oke, terus kita asuransinya lengkap, dan baru mulailah kita untuk mencoba berinvestasi kayak gitu. Kenapa? Karena hanya dengan investasi lah kita bisa mengembangkan uang kita bisa apa namanya berlipat lah kayak gitu. Dan terutama kita bisa mengebit inflasi. Karena kan kalau misalnya kita tahu harga barang naik terus ya. Sedangkan mungkin teman-teman di sini ada gajinya yang tahun, 2 tahun, 3 tahun nggak naik-naik. Terus kalau nilai uang kan kita udah pasti tahu lama-lama makin menurun, bukannya naik ya. Kita punya 100.000 dulu mungkin bisa beli bakso 10 mangkok, sekarang cuma 2 mangkok kayak gitu, itu kan berasa. Jadi kita harus dengan investasi kita terus menjaga nilai kita. Nah kalau itu udah semua bisa, udah semua kita bisa atur, kita udah bisa pos-posin, misalnya dapat pendapatan nih, oh ya ini ngepost buat dana darurat disisihin 10%, terus ngepost buat kebutuhan rumah dan lain-lain. Investasi misalnya cuma bisa 5% ya itu nggak apa-apa, tapi yang lama-lama kalau kita udah bebas utang, terus pendapatan kita bertambah, investasi yang bisa kita sisihkan untuk investasi juga bisa semakin bertambah
kayak gitu sih. Jadi mungkin pertama harus dicoba dan mindset sih terutama sih harus kita rubah kayak gitu. Dan kalau misalnya pun tetap pengen ada FOMO ya nggak apa-apa, dibajetin aja FOMO-nya, jangan berlebihan. Karena sesuatu yang berlebihan kan tidak baik ya. Betul. Gitu. Aku sambil mau bacain pertanyaan nih Mbak dari @rio_kdb. Bagaimana memanfaatkan FOMO supaya bisa menguntungkan kita? Oke, manfaatin FOMO yang bisa menguntungkan kita yaitu berarti FOMO bukan yang ngeluarin duit ya. Kan kalau FOMO tuh ngeluarin duit. Kalau bisa kita cari FOMO yang justru mendatangkan duit. Ya apa sih misalnya ya mungkin nggak langsung datang. Mungkin FOMO haus tentang edukasi gitu, haus tentang edukasi tentang investasi atau edukasi tentang teknologi gitu, edukasi tentang digital. Ya kita FOMO aja gitu, aduh kita pengen pelajarin, pengen sering tahu sampai bisa, sampai dalam. Karena toh kan ujung-ujungnya itu investasi buat diri sendiri kan. Nanti kalau misalnya kita setelah paham, kita udah bisa praktekin, ya balik lagi ke diri kita bisa naikin income kita, karena skill kita sudah makin bertambah, kayak gitu. Kalau bisa sih jangan FOMO yang konsumtif, gitu. Nah, benar banget Mbak. Kayak kita FOMO mau main saham itu juga ada hitungannya ya Mbak. Nggak selalu ini tuh pasti akan menguntungkan gitu ya Mbak. Kita harus Iya, belajar caranya. iya betul, Itu ya Mbak ya. betul. Karena kan kalau saham ada resiko juga kan, dan kita harus bisa mempelajari juga, oh resikonya apa sih, sanggup nggak sih kita terima itu resikonya gitu kan. Ya kalau misalnya kita bisa, ya udah sanggup, boleh mencoba dikit-dikit sampai sambil kita terus mengupgrade ilmu kita kayak gitu. Sampai kalau misalnya ilmu kita udah bener-bener advance atau yakin ya kita bolehlah naikin jumlah investasi kita gitu. Next question Mbak Mm. dari Junita. Untuk newbie dengan status karyawan, belajar investasi itu harus mulai dari mana Mbak? Newbie, tipikal karyawan kalau belajar investasi sebenarnya kan sekarang source-nya banyak ya. Kan di medsos, di YouTube kayak gitu, bahkan di TikTok ada kayak gitu kan. Tapi kalau misalnya untuk newbie banget, apalagi yang nggak sanggup terima resiko yang tinggi, itu boleh coba masuk di produk reksadana pasar uang. Karena kalau reksadana pasar uang itu dalamnya itu adalah deposito. Jadi kalau reksadana pasar uang tuh kita kayak nabung deposito, tapi bebas pajak, terus bisa minimal 100.000, kemudian tidak di-lock, tapi return-nya tuh hampir mirip sama deposito, gitu. Mungkin itu bisa yang kita coba, kayak gitu. Dan kalau misalnya kayak masih karyawan, terus masih eh, bisanya hanya kecil-kecil nggak apa-apa. Yang penting kita rutin, karena kekuatan investasi itu bukan di jumlah nominal ya, tapi kekuatan investasi itu adalah eh, di jangka waktu yang panjang sama kita rutin tiap bulan gitu. Jadi kita boleh banget ya cari investasi yang low risk gitu ya Mbak ya. Betul. Kalau mau mencoba ya yang low risk dulu, jangan yang high risk ya. Oke, ini ada pertanyaan juga Mbak dari @mo_zaix. Mhm. Untuk baru mulai investasi, skill yang harus dimiliki agar tidak FOMO soal investasi itu apa aja sih? Gitu Mbak. Skill yang harus dimiliki kalau tidak FOMO investasi ya. Pertama mindset, terus kedua kita harus benar-benar cari tutor, bukan tutor ya, cari mentor atau seseorang yang benar-benar bisa ngedukasi tentang investasi itu secara benar kayak gitu. Biasanya kalau mau belajar tuh bisa ke sekuritas-sekuritas atau belajar ke bursa gitu kan. Bursa kan ada sekolah pasar modal, nah itu boleh coba dan itu gratis kayak gitu. Jadi yang pasti penuhin dulu, upgrade dulu nih diri kita, apa namanya, ilmu kita, biar kita nanti nggak salah langkah kayak gitu. Dan carilah mentor yang benar kayak gitu. Oke, Mbak Sandra, Mhm, menurut Mbak Sandra, mhm. pentingnya asuransi Gen Z itu apa sih Mbak? Soalnya kan kita masih muda nih Mbak, masih sehat. Asuransi itu kan soal proteksi ya Mbak. Iya, Sebenarnya buat apa sih Mbak oke. pentingnya? Kalau buat Gen Z ya.
Mm. Oke, kalau buat Gen Z sebenarnya mungkin Gen Z berpikiran ah nggak perlu deh asuransi masih sehat masih kuat gitu kan. Cuman kan kita nggak tahu resiko yang terjadi di depan gitu kan. Karena kalau asuransi kan prinsipnya mengcover resiko yang nanti ke depan kemungkinan akan terjadi gitu. Kita kan nggak bisa memastikan apa yang terjadi dengan kita di depan kayak gitu ya. Tapi kalau kita udah mengcover itu semua dari awal udah ada tindakan mencegah gitu kan, itu lebih baik kayak gitu. Dan kita pasti pertama udah nggak pusing nih masalah biaya gitu. Amit-amit misalnya sakit gitu ya, karena kecapean kerja atau kerjanya tuh yang sering di luar lapangan gitu. Itu kan resiko banget ya. Terkena kecapean lah, pasti kena harus bed rest kayak gitu kan. Dan sekarang kan biaya rumah sakit mahal ya, kesehatan itu mahal. Jadi sekali sakit tuh bisa ngabisin duit pasti berjuta-juta kayak gitu. Kalau misalnya dengan asuransi itu pasti udah ke-cover semuanya gitu. Terus kedua, kalau ikut sedari muda itu biaya asuransinya lebih murah daripada yang udah berusia kayak gitu. Kalau misalnya kita tunda nih, "Ah, nanti aja deh, nggak perlu amat," pas umurnya udah berapa gitu, udah kerjanya lama, nggak taunya premi itu mahal banget bayarnya, nyesel gitu. Jadi jangan Basi menyesal kemudian. kan nggak ada yang tahu, umur nggak ada yang tahu ya. Iya, betul. Oke, next Mbak, ini ada pertanyaan lagi nih dari @abai_cdr. Kalau sudah terlanjur masuk ke lingkungan FOMO, cara keluar dari lingkaran setan agar keuangan tetap aman tuh gimana sih? Terlanjur masuk ke lingkungan FOMO, ya tetap harus keluar sih ya, dengan cara apapun ya mungkin pertama pelan-pelan nggak bisa langsung ya terus mungkin sering-sering konsultasi ke ke yang apa ke orang tua juga mungkin kalau kita butuh pertolongan orang tua karena kan yang paling bisa yang pertolongan pertama tuh keluarga ya mungkin ke situ pertama terus kita mulai cari lingkungan-lingkungan yang bisa membawa kita ke hal positif keluarlah dari circle yang bikin kita FOMO terus-terus nih FOMO iya ngabisin duit iya tapi untuk pemasukan mereka nggak bisa bantu kita ujung-ujungnya pasti kita tetap sendiri ya pasti keluarga keluarga yang pertama kali bantu kita bukan temen kayak gitu jadi tetap dari kita sendiri sih yang harus keluar mungkin harus mulai mencari hal-hal yang positif yang bisa mengalahkan FOMO kita gitu. Atau mungkin sama sekali nggak bisa ya mungkin bisa sekali konseling ke psikolog gitu. Aku ya Mbak, ganti teman aja sis. Iya serius benar-benar benar sih karena circle itu menentukan kita ke depan gimana ya karena kalau kita lihat circle orang-orang yang sukses pasti dia semua teman-temannya sama dia mereka visinya sama kegiatannya sama pemikirannya sama mereka nggak akan mau berteman dengan orang-orang yang nggak satu visi yang nggak satu pemikiran bahkan yang nggak memiliki keuntungan buat mereka kayak gitu. Mbak Sandra, balik lagi nih ke topik kita yang tadi bahas hutang. Ya. Ini soalnya ada pertanyaan juga dari @alice_underscore Isa. Mm. Orang yang banyak itu bisa menyebabkan keuangan yang nggak sehat nggak sih Mbak? Nah, gimana orang yang nggak baik Orang yang banyak hutang itu bisa dikatakan orang yang keuangannya nggak sehat atau enggak nih Mbak? orang banyak hutang ya udah pasti itu keuangannya nggak sehat ya karena hutangnya tapi hutangnya buat apa dulu kalau kebanyakan hutang untuk konsumtif ya itu udah pasti nggak sehat banget tapi kalau hutangnya hutang produktif yang bisa diputerin ya itu emang kan bagian dari bisnis gitu ya tapi sebaiknya sih kalau hutang kita batasin cuma 30% ya dari pendapatan kita gitu karena nanti kalau misalnya lebih dari itu akan pusing ke kitanya sendiri gitu itu bisa kita ntar bisa kena mental stres aduh besok bayar cicilan ini duitnya dari mana lagi ya gitu karena semua uang yang kita dapat tuh hanya pas untuk bayar utang kayak gitu. Kalau Mbak Sandra sendiri itu pernah nggak Mbak namanya ngutang tapi untuk kebaikan? Maksudnya gimana tuh hutang untuk kebaikan? Kalau KPR itu Hutang. kebaikan nggak ya? Oh itu oke kalau KPR ya itu kan kalau kita nggak bisa
beli rumah langsung lunas ya. Dan mungkin kalau KPR karena kita emang perlu banget nempatin itu rumah gitu kan. Daripada kita misalnya sorry, ya. Jadi kalau misalnya kita punya rumah, kita masih bisa tinggal sama orang tua gitu kan. Dan kita tuh masih bisa duit yang kita punya tuh kita kumpulin untuk investasi dulu. Jadi beli rumahnya tuh nanti setelah hasil investasinya eh, terkumpul. Tapi kalau emang rumahnya itu untuk kita tempatin pertama, terus kita ada uangnya untuk DP dan kita nggak tahu mesti tinggal di mana, pokoknya harus beli rumah pertama gitu ya buat tempat tinggal kita gitu. Karena mungkin duitnya bagi mereka sayang buat ngontrak kayak itu nggak apa-apa. Tapi carilah KPR yang bunganya rendah kayak gitu. Oke deh. Eh, Mbak, aku mau bacain lagi nih pertanyaan dari @lisa_an. Mm, mm. Nah, kalau untuk sandwich generation itu bagusnya ambil investasi apa ya, Mbak? Sandwich generation. Sebenarnya kalau investasi apa itu balik lagi sih eh, ke diri kita ya, profil risiko masing-masing. Dan tujuan investasinya untuk apa? Karena goals investasi itu beda-beda. Mungkin pertama goals investasi untuk jangka pendek atau untuk misalnya cuman butuh investasi cuman buat 5 tahun ya itu kita bisa pilih produk reksadananya yang nggak terlalu beresiko kayak gitu, yang bisa ngasilin return 8 sampai 10% kayak gitu. Tapi kalau misalnya investasinya untuk goalsnya untuk jangka panjang, untuk persiapan pensiun atau misalnya untuk beli beli rumah 5 tahun lagi, 10 tahun lagi gitu kan, itu kita bisa taruh di reksadana saham kayak gitu. Kenapa di reksadana? Karena kalau di reksadana itu dalamnya itu adalah kumpulan saham-saham, obligasi atau deposito dan uang kita tuh sudah ada yang ngelola. Jadi kita nggak usah pusing, aduh beli instrumen apa ya, beli saham apa ya, obligasi apa ya, itu nggak usah pusing karena itu sudah ada yang ngelola juga orang yang sudah profesional, yang berlisensi, yang terbukti sudah bisa ngelola uang masyarakat yang begitu banyak kayak gitu. Jadi kalau mau investasi apa, balik lagi ke profil risiko dan goals kita pengen investasi itu untuk apa, untuk beli apa kayak gitu. Kalau misalnya udah Oke, tahu, kita bisa di produk reksadana yang bisa dicicil tiap bulan. benar sih, Mbak. Mhm. Tapi investasi itu nggak cuma tentang saham ya, Mbak ya. Betul. Misalnya kita investasi, teman kita buka coffee shop nih, kita taruh dana. Tuh. Itu termasuk investasi yang baik atau enggak menurut Mbak Sandra? Temen buka coffee shop, terus kita ikut. Ikut taruh dana misalnya Mbak, jadi buat pendanaannya si coffee shop ini gitu. Kayak Oh, ya itu termasuk investasi tapi sektor real ya. Jadi kan ada bisnis realnya dan kita kan ada porsi kepemilikan. Cuman ya sebelumnya kita lihat lagi apakah teman kita itu bisa jalanin bisnisnya dengan baik. Terus kedua, apakah lokasinya strategis. Terus ketiga, apa bisnisnya ke depan bakal running, bakal rame terus kayak gitu. Jadi banyak aspek yang mesti kita pelajari. Karena kalau enggak ya tetap aja uang kita bakal hilang gitu aja. Kalau misalnya enggak bisa bisnisnya sustain gitu. nah ini ada pertanyaan yang nyambung nih Mbak Oke. sama Hmm. investasi yang aku tanya tadi. Dari Atlita Rafika 17. Hmm. Kalau lanjur FOMO investasi, cara biar nggak terjebak investasi bodong tuh gimana sih? Nggak terjebak investasi bodong. Ya tetap kita harus balik lagi sih, tetap harus riset sih, harus cari tahu. Karena kan resiko itu ada terjadi karena ketidaktahuan kita. Kalau kita nggak tahu, kita nggak mempelajari, ya resiko bakal mudah kita dapati gitu kan. Tapi kalau kita udah mempelajari sangat dalam, kita riset, kita cari tahu, kita lihat data-datanya, ya investasi bodong itu tidak akan terjadi. Kayak gitu. Itu Iya, tapi tetap sih kalau namanya manusia ya harus terima apa ya, harus ngerasain deh kejedot dulu gitu. Tapi jangan sampai kejedot 2 kali atau sampai 3 kali gitu. bener sih Mbak katanya kan kita harus jatuh dulu Iya, nih biar tahu sakit gitu ya. betul. Mm-mm.
Ada pertanyaan lagi nih Mbak dari @r.nita94. Iya. Kalau untuk yang nggak punya gaji tetap, sebaiknya kita investasi apa sih? Yang nggak punya gaji tetap itu sebaiknya bisa investasi di reksadana yang bisa kasih eh apa ya, bukan reksadana, sorry, di instrumen yang bisa kasih eh apa namanya ya, fix pendapatan tiap berapa bulan sekali. Contohnya misalnya obligasi kayak gitu. Atau mau di reksadana juga nggak apa-apa. Reksadananya reksadana pasar uang atau reksadana pendapatan tetap kayak gitu. Itu kan kalau reksadana pasar uang atau pendapatan tetap nilai kita tuh resiko pertama produknya resikonya rendah. Terus kemudian kedua nilai uang kita tuh nggak akan berkurang. Kalaupun amit-amit berkurang tuh nggak akan berkurang banyak gitu, nilai nilai investasi kita tetap bertumbuh kayak gitu. Dan pentingnya itu ya itu kalau penghasilannya nggak tetap, paling penting itu adalah adanya perencanaan keuangan ya. Tetap harus ada kita sisihin dana-dana yang buat jaga-jaga kita sama yang buat investasi kayak gitu. Iya, bener banget ya Kak. Kita harus banget ya kayak namanya nyiapin dana darurat. Mm-mm. Ini, Betul. oke. Eh, ada pertanyaan lagi, Mbak Sandra, Mm-mm. dari @videan. Mm-mm. Kalau utang, biar bisa nabung atau investasi gimana sih? Perlu instrumen finansial yang bagaimana supaya keuangan kita jadi membaik? Kalau apa kalau sorry tadi keputus kalau hutang. Mm-mm. Hmm? Biar kita bisa nabung atau investasi, itu gimana sih? Kita punya utang nih, Mbak. Tapi kita Mm-mm. terus kira-kira instrumen finansial yang gimana sih supaya keuangan kita terbantu menjadi lebih baik gitu, Mbak. Oke, kalau misalnya punya hutang, tetap sih hutangnya harus kita lunasin dulu. Tapi kalau misalnya utangnya jangka panjang kayak KPR atau mobil gitu misalnya, tetap sih itu harus kita lunasin dulu ya. Walaupun kita pengen sambil investasi, ya boleh sambil jalan. Tapi yang pasti kan kita nggak boleh maksa. Tetap itu yang kita dahuluin gitu kan. Kalau ada hutang konsumtif, harus hutang konsumtif dulu yang kita selesaiin kayak gitu. Dan investasi kita bisa mulai dari kecil-kecil dulu, tapi rutin gitu tiap bulan. Karena kan investasi itu goalsnya jangka panjang ya, bukan hanya untuk setahun atau 2 tahun, tapi itu untuk panjang banget gitu kan sampai kita akhirnya bisa merdeka finansial kayak gitu. Nah, balik lagi ke kondisi hutang tersebut, kita tetap bisa berinvestasi. Nanti kalau misalnya hutang itu sudah lunas, kita bisa alokasiin dana yang tadi untuk bayar hutang ke investasi. Jadi investasi kita udah rutin tiap bulan dan udah yakin dengan satu produknya dan lama-lama kita bisa nambahin pos investasi kita semakin yang tadinya cuma bisa 200.000 ini nanti bisa jadi 500.000 atau 1 juta atau 2 juta kayak gitu. Dan untuk produk ya itu kalau misalnya yang bisa rutin tiap bulan dan kita nggak usah pusing, nggak cocok untuk pemula di reksadana. Yang awal mungkin reksadana pasar uang dulu, yang bunganya, sorry, yang returnnya sama kayak bunga deposito. Nanti sudah semakin tereducate, semakin siap kita bisa naik ke reksadana saham, dapat tetap kemudian ke saham kayak gitu. Oke. Nah, ini pertanyaan yang aku juga mau Ya. tanyain sih, Kak. Dari Bella_Amalia_Utomo. Mm. Mulai berapa sih, Kak, kita harus nabung dan mulai investasi atau punya asuransi? Mulai umur berapa ya? Mulai Ya, umur berapa? Kalau umur sih sebenarnya kalau investasi lebih muda lebih baik. Karena balik lagi, investasi itu bisa menghasilkan return yang luar biasa sekali, bukan dari jumlahnya, tapi dari kegiatan rutinnya sama jangka waktunya. Semakin panjang itu semakin baik dan semakin luar biasa hasilnya. Gitu. Kayak misalnya aku gitu ya, aku ada asuransi tuh dari kuliah, dari umur 18-an udah punya asuransi, tapi belum punya investasi. Nah, itu sebenarnya agak dan sekarang-sekarang kalau setelah menyadari itu agak menyesal. Harusnya dari dulu tuh dua-duanya tuh udah ada. Asuransi ada, investasi ada. Kalau misalnya udah aku investasi dari zaman dulu nih, walaupun cuma 200.000 atau 500.000, itu pasti uang aku udah
mungkin udah nyampe miliaran sekarang gitu. Jadi kalau bicara investasi itu all about uh, time, waktu sama ketekunan kita untuk menyisihkannya tiap bulan gitu. Oke. Kalau menurut Mbak Sandra nih, Mhm. antara tabung, dana darurat, asuransi, dan investasi itu kira-kira mana nih Mbak yang lebih penting dan harus didahulukan? Yang pasti yang didahulukan satu dana darurat ya, karena kan kita nggak tahu tiba-tiba kalau misalnya lagi kerja tiba-tiba kena PHK atau misalnya lagi di jalan ban pecah kayak gitu kan, atau mesti bayar eh, nggak ada asuransi, nggak kantor nggak cover asuransi, bayar ke rumah sakit kayak gitu kan. Itu yang harus kita punya dulu dana darurat. Nah, setelah itu ada, udah siap, baru kita ke asuransi dan investasi itu bisa jalan barengan sih. Karena kan nominalnya kalau masih muda nggak banyak ya. Kayak gitu. Kita bisa pakai nominal yang paling rendah, yang paling sedikit. Reksadana bisa 100.000. Mungkin kalau asuransi bisa 300.000 kali ya. Dapat nggak sekarang untuk asuransi 300.000 anak muda? Dapat, Buat dapat. asuransi. Iya, itu kan nggak banyak ya. Mm-mm. Di bawah 100.000 juga dapat kok, Nah, Mbak. itu ada bagus lagi tuh di bawah 100.000. Jadi cuma ngeluarin 200.000 tiap bulan udah dapet asuransi sama investasi gitu. Eh, kalau menurut Mbak Sandra nih, perencanaan keuangan yang baik itu yang gimana sih Mbak? Tips ini Mbak buat Gen Z yang kita tuh Gitu. belum ngerti gimana ya cara ngelola uang kita nih. Iya, iya, iya. Perencanaan keuangan yang baik. Pertama, pasti kita harus tetapin dulu nih goals kita. Pasti Gen Z punya goals kan, entah buat traveling kek atau buat apa sih biasanya Gen Z ya goalsnya ya selain mm, Gue paling traveling, beli barang gitu ya. Terus kayak sekarang tuh yang lagi kita ini banget ya Mbak ya, Gen Z yang lagi FOMO soal membership gym. wah, oh itu lagi hits ya. Nah, lumayan sebenarnya bagus sih itu kan sadar akan gaya hidup sehat gitu ya. Betul. Mm-mm. Tapi tetap aja sih Mbak itu kan Gen Z yang FOMO doang itu kayak kayak aku ya mungkin ya aku bayar membership gym tapi datangnya sebulan sekali. Dipakai. Iya, iya, iya. Nah, itu yang nggak boleh kayak gitu. Kalau emang bener-bener pengen nge-gym, pengen badannya sehat, fit, gitu, terus udah gitu pengen ngebentuk, ya harus inilah, harus benar-benar dilakukan. Jangan sampai FOMO. Kalau pakai FOMO gitu uang kebuang percuma. Lebih baik uangnya buat kita nambah skill apa gitu, kursus apa gitu yang bisa mengupgrade nilai kita sehingga ke depan kita akan dihargai eh, apa namanya skill kita akan dihargai oleh perusahaan atau dihargai oleh people gitu akan terbayar gitu dengan uang suatu hari nanti kayak gitu. Jadi tadi pertanyaannya apa? Lupa. Oh iya, Gen Z tadi perencanaan keuangan. Iya kalau Kira gadget mungkin untuk awal udah coba-coba lah kita list, coba sebulan ngelis pengeluaran sama pemasukan, terus kita breakdown lagi nih ada yang penting sama nggak penting ya. Kalau yang nggak penting mending kita coret aja, kita switch itu pengeluaran jadi untuk eh, ikut asuransi atau untuk investasi kayak gitu. Ya contoh ya, pengeluaran nggak penting ya kayak misalnya ngopi ngopi tiap hari ya nggak apa-apa sih kalau kalau kopinya sesuai budget ya. Tapi kalau misalnya kopi Starbucks tiap hari, ya itu hitung sebulan udah berapa. Sedangkan kalau misalnya kita sisihkan untuk pakai investasi, itu 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, walaupun masih panjang, tapi kan nggak berasa ya. Kalau kita sambil berkegiatan gitu, sekarang aja udah hampir akhir tahun lagi. Itu kalau kita iya, kumpulin dikit-dikit, lama-lama hasilnya udah kayak bola salju ngegulung terus bisa tiba-tiba kaget aja 10 tahun lagi kok tiba-tiba punya uang 1 miliar 2 miliar ya padahal dulu cuma nabung 200.000 300.000 doang investasi di reksadana pasar saham gitu misalnya itu jadi sesuatu kaget tapi kaget yang bermanfaat kayak gitu gitu sih jadi mungkin
pertama belajar dulu lah ngatur, catet pemasukan sama pengeluaran selama sebulan, tiap hari dicatat, terus kita analisa, oh ini ternyata nggak penting, ini nggak penting. Nah kalau misalnya udah nggak penting itu kita bisa kesampingin, kita buang, bikinlah budget yang nggak penting itu yang tadinya keluar tiap bulan kita ganti ke untuk asuransi atau investasi gitu. Iya, bener-bener. Tapi kan kadang-kadang Gen Z kan punya aja ya alasan ya. Kayak, ini aku nge-gym biar sehat gitu. Iya. Padahal kan soal kesehatan itu nggak cuma tentang itu doang ya. Iya, Maksudnya betul. Kan kesehatan kan juga kita nggak cuma nge-gym ya, bisa hmm, sambil jalan, lari gitu kan. ngomongin Hmm. kesehatan nih Kak, kita tuh juga punya loh Kak asuransi kesehatan yang bisa memberikan kita perlindungan supaya kondisi keuangan kita tetap aman jika terjadi sesuatu yang tidak terduga. Mm-mm. Misalnya kita sakit atau kita tiba-tiba kecelakaan, amit-amit ya. Tapi kan itu kan semua nggak ada di perencanaan kita gitu. Jadi Mm-mm. kesehatan yang bantu untuk cover semua itu. Mm-mm. Terus ngomong tadi healing berlibur, kita punya asuransi travel juga, Bener. Kak. Nah itu bisa tuh kita joinin sama kita, karena kita juga ada program buat liburan, terutama Gen Z nih. Jadi program investasi, terus kita belajar sama-sama nyisihin duit kita supaya kita bisa mencapai goals pendek kita untuk traveling tanpa kita berhutang dulu nih, tapi justru berinvestasi. Nah, selama kita berinvestasi setahun itu, kalian akan apa ya istilahnya ya, dicekokin lah, bukan dicekokin ya, ya maksudnya diedukasi lah, biar ngerti tentang investasi, gitu. Iya. Terus balik lagi nih ke FOMO konser kita. Tadi yang tadi tuh FOMO konser itu. Mhm, Aku tuh juga Mega Insurance tuh juga punya loh Kak itu asuransi kecelakaan diri yang bantu kita cover mhm, kalau misalnya terjadi sesuatu karena mhm, kecelakaan akan ada mhm, protesinya dari gitu Kak. mhm. Iya, keren tuh. Lanjut ya Kak. Mhm, Pertanyaan dari @r.pita94. Oh, ini balik lagi ke investasi nih iya. Kak. Kalau menurut Kak yang paling common terjadi di investasi bagi pemula tuh apa sih Kak? Pemula nih kita memulai investasi. Apa sih Kak yang common terjadi tuh? Yang paling sering terjadi, Mm-mm. FOMO, karena ikut-ikutan. Bener sih Kak Kayak ya. contoh lah, sekarang kemarin yang waktu COVID kan, bukan, ya waktu COVID kan investasi itu heboh banget ya, COVID, COVID, kripto sama saham. Dan terbukti dari data bursa ya, itu rekening saham tuh tiba-tiba melonjak pas zaman COVID. Yang tadinya ribuan langsung melonjak jutaan dan kebanyakan itu Gen Z gitu. Mereka FOMO karena oh bisa cepet nih, cepet cari uang dari trading gitu. Padahal kan konsep investasi tuh nggak kayak gitu. Kayak gitu. Jadi mereka karena lihat duluan di medsos ngetren, nggak mempelajari duluan, nggak mengedukasi diri duluan, jadi ikut langsung terjun. Dan begitu rugi langsung nggak mau ikutan. Maksudnya udah ya udah deh kapok gitu nggak mau ikutan lagi. Padahal kalau misalnya itu dipelajari investasi kita bisa luar biasa hasilnya. Tuh. Benar Kak. Kalau kita mau memulai investasi, kita juga harus pasti dulu kan ya Kak kalau keuangan kita tuh sehat. Mm-mm. At least untuk kita nggak bingung cari makan di mana, Iya, jangan semua investasiin gitu nggak sih iya, Kak? Benar. betul betul betul. Oke. Nah, Cassandra, kalau menurut Cassandra di era digital ini tuh Mm-mm. Mm-mm. kita bisa bisa akses apa aja sih Kak yang baik nih buat buat investasi, buat kita merencanakan keuangan, itu kira-kira kita bisa ngapain aja sih Kak dengan memanfaatkan si era digital ini menurut Kalau era Cassandra? digital banyak ya. Sekarang platform-platform YouTube tuh podcast-podcast yang ada di YouTube itu banyak yang ngajarin tentang investasi.
Terus banyak juga toko-toko investasi yang mulai eh, muncul di media-media kayak gitu, di platform-platform medsos. Kemudian melalui digital kita juga udah bisa beli e-book ya tanpa kita beli beli fisiknya gitu. Kita tinggal beli online terus kita download, kita bisa baca kayak gitu. Terus berita-berita pun eh yang tentang kita bisa lihat berita juga di CNBC contohnya itu khusus tentang bisnis dan ekonomi kayak gitu. Jadi sumbernya udah banyak banget, tinggal dari kitanya sendiri nih mau nggak meluangkan waktu untuk belajar, meluangkan waktu untuk mengupgrade ilmu kita lagi kayak gitu. Oke, ngomongin era digital nih Kak, kita tuh sekarang bisa loh Kak akses dan beli insurance itu di aplikasinya Mega Insurance. Oh, Namanya iya. tuh M Insurance. Mm-mm. Nah, itu tuh Oke. kita bisa juga mengakses apa sih nih produk-produknya Mega Insurance, apa sih nih maksudnya asuransi ini, Mm. asuransi itu, asuransi itu, apa aja sih yang di-cover, kayak gitu Kak. Kalau investasi juga ada ya Kak ya? Ada, kita aplikasinya namanya Investasiku, terus kita ada landing page juga di investasiku.id. Jadi kalau misalnya mau regis juga kita cuma 1 jam sih, jadi tinggal upload KTP sama foto selfie, udah rekening RDN-nya nanti jadi. Jadi setelah itu bisa beli produk besar modal kayak saham, obligasi, atau reksadana di jam bursa kayak Ada gitu. Jadi sekarang ya, udah serba dipermudah. Mm-mm. bener. Ini kita alasan kita nggak tahu nih cara Iya. investasi. Ini aku harus ngapain ya investasi? Semuanya sekarang bisa kita akses gampang banget ya Kak ya. Oh, Betul. aku juga mau ngasih tahu nih, kalau sekarang tuh kan apa-apa kena pajak. Kita makan aja kena pajak. Mhm. Kita mau kita punya gaji aja tuh sebenarnya ada pajaknya Iya, kayak gitu Kak. betul. Nah, kalau si asuransi ini itu nggak ada pajaknya ya. Kalau misalnya nih Kak kita punya asuransi kesehatan yang tadi, terus kita dapat benefitnya itu sama sekali nggak dipotong pajak loh Kak. Gitu. Oke. Keren. Eh, Udah bebas pajak. aku boleh rangkum sedikit ya obrolan kita Boleh. yang udah ke sana kemari nih tadi. Heeh. Kalau kalau kita mau punya perencanaan keuangan yang baik, itu mungkin lebih baik kita punya anggaran sesuai pos pengeluaran, terus kita nggak perlu punya utang ya, kalau bisa kita Iya, menghindari betul. ngutang, Utang terus konsumtif terutama. ya konsumtif, Mhm. impulsif ya, Iya, balik udah. mau ya Kak ya. Iya, Terus betul. kita juga tadi harus punya apa? Dana darurat ya. Betul, dana darurat. Punya dana darurat, punya tabungan, terus yang terakhir nih yang paling penting sih menurut aku, kita harus punya second layer karena kalau kita ada resiko apa nih kita punya asuransi. Punya Betul. asuransi To untuk kita cover. untuk protect ya kan mulai dari kesehatan, mulai atau barang-barang kita juga, mobil, rumah itu semua Betul. harus bayar ya. Ya Mbak ya. Mhm. Oke. Next ya. Tadi aku udah janji Mbak sama teman-teman Mi Insurance kalau ada 3 pemenang Keren. yang akan aku umumin nanti. Tapi mungkin lebih baik nih ya kita dengerin dulu nih tambahan atau mungkin dari Cassandra ada yang mau disampaikan lagi soal investasi kita dan dana-dana yang tadi. Sampai bingung mau apa Pos ya, iya. Pokoknya intinya satu, semua harus sesuai budget. Jadi kita nggak boleh maksa. Investasi pun eh, harus dipaksa ya, maksudnya harus dimulai tetap dari sekarang. Cuman kalau memang uangnya belum ada atau uangnya baru sedikit, ya nggak apa-apa. Kita nggak usah paksa bener harus banget investasi, enggak. Jadi semua harus on budget dan kita harus tahu mana yang penting, itu harus kita dahuluin. Terus kemudian kalau uangnya yang penting-penting kebutuhan kita tuh sudah terpenuhi, kebutuhan ya, bukan keinginan ya.
baru kita sisihkan untuk investasi kayak gitu. Dan asuransi ya. Iya, teman-teman, kita penting banget sih punya investasi, penting banget punya dana darurat. Itu Betul. kita nggak tahu apa yang terjadi besok, ya kan? Betul. Oke, Betul. janji aku yang tadi ada 3, Apa tuh? Pertanyaan ya? ya, ya 3 penanya terbaik tadi nih Kak. Ada 3 orang aku sebutin ya. Yang pertama Boleh. tuh @RioProKBD. Nanti boleh ya yang aku sebutin langsung DM aja ke Instagram Mega Insurance dan bilang kalau Kak tadi aku dapat nih, aku tadi di mention nih Kak sebagai pemenang terbaik gitu. Terus yang kedua itu ada @abai_cdr dan yang terakhir itu ada @lisa_on_nisa. Oke, terus oh ya, oke, buat teman-teman semua, aku mau ingetin ya, kalau tadi kita udah mulai stres, kita butuh healing, boleh banget kalau kita mampir-mampir ngecek ke Instagram Mega Insurance, ke website Mega Insurance, atau ke investasiku juga, karena kita punya promo yang menarik banget nih soal traveling. Yang tadi ya Kak, pasti buat traveling, ya kan. Terus ada travel insurance buat mengcover kita selama travel. Pokoknya kita travelnya bakalan tenang banget, bakalan happy. Bener deh tujuan buat healing ya. Ya, betul. Bener nggak? Ada 3 nih kita dapat. Investasinya dapat, goals-nya dapat, proteksinya juga dapat. Jadi mau liburan tenang, aman dan nyaman gitu ya. Oke. Thank you banget ya Kak Sandra udah mau nemenin Ya, sama-sama Eno. Oke deh, teman-teman, aku mau kasih tahu nih, next-nya bakalan ada episode kedua live bareng investasiku juga ya, kayak. Ini jangan lupa ya nonton kita juga. Dan untuk tadi ya teman-teman yang udah aku mention, boleh banget langsung DM megaiinsurance.id dan bilang ya kalau Kak aku tadi menang nih pertanyaan terbaik gitu. Nanti hadiahnya akan langsung kita kirim sesuai dengan kamu maunya kemana ya gitu ya. Oke? Sip. Oke, closing. Congrats yang dapat hadiah. Oh ya, selamat ya 3 pemenang yang tadi. Nantikan ya kita ada 100 episode ya, Eno ya. Lebih sih Kak harusnya. Lebih. Tiap minggu ya ada ya. Biar pada sadar akan pentingnya investasi dan proteksi ya. Biar FOMO itu FOMO ke yang begini gitu ya. FOMO yang tentang edukasi kayak gitu. Iya benar. Nggak apa-apa kok sebenarnya FOMO itu yang penting tepat sasaran. Betul. Dan bisa Harus bikin untung ke diri sendiri. Oke, sih. Oke, thank you Kak Sandra. Thank you, Lain-kali kita Oke. see you. See you. See you Kak. Bye-bye.